Ini kok nggak sampai-sampai pos 2 ya? Kalau sampai bunga ketiga jatuh, kalian semua tidak akan selamat. Kamu tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Gunung Cikuray. Kali ini saya mau menceritakan kisah nyata seorang teman yang bernama Indah Pratiwi. Ada hal aneh yang dialaminya saat melakukan pendakian Gunung Cikuray. Sebelum mendengarkan, saya mau ngingetin kalian, jangan membuli. Tetaplah berpikir positif dan ambil hikmah di balik cerita ini. Perkenalkan, namaku Indah Pratiwi, bisa dipanggil Tiwi. Umurku 21 tahun, aku tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Ini kisahku. Pada Juli 2020, aku berangkat menuju Gunung Cikuray dengan keadaan haid. Aku tidak berpikir panjang tentang kedaruratan yang akan aku alami saat itu. Karena biasanya aku mendaki dengan keadaan haid adalah untuk menghindari ketinggalan waktu sholat. Jadi aku pikir aman saja. Hari itu aku berangkat bersama komunitas pendakian terdiri dari 18 laki-laki dan 10 orang wanita, termasuk aku. Jadi total yang ikut pendakian ini ada 28 orang. Ini pertama kalinya aku mendaki dengan banyak teman wanita. Kita semua berkumpul di Parakan Muncang, Sumedang, tepatnya di salah satu supermarket di wilayah situ. Sekitar pukul 20 malam, dengan menggunakan 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Mobil yang kami tumpangi melesat cepat di kerumunan kendaraan lainnya di sisi kiri dan kanan. Selama di perjalanan kami mengobrol seputar pendakian, dan tanpa terasa sudah 4 jam lebih, akhirnya kita sampai di Pemancar, sekitar pukul 00.00 tengah malam, dan kita bergegas membawa peralatan kita masing-masing, dan kita memutuskan untuk beristirahat di shelter tanpa dinding itu. Tanpa intro kita semua tertidur lelap. Mungkin karena di sepanjang perjalanan kita semua tidak tidur. Udara yang dingin pun mulai mengganggu tidur lelapku, dan tanpa terasa hari sudah menjelang pagi. Aku pun bangun dan langsung prepare untuk persiapan naik nanti. Setelah persiapan beres, kita semua sarapan. Sedang asik-asiknya kita makan, hujan pun turun diimbangi dengan kabut saat itu. 1 jam berlalu, akhirnya hujan pun reda dan kita siap-siap melakukan pendakian pukul 9 pagi. Di sini kita dibagi 3 tim dan aku ikut tim pertama. Setelah berdoa, kita langsung naik dengan beberapa teman pada saat itu. Perjalanan dari Pemancar berjalan lancar hingga akhirnya kita sampai di pos 2 pukul 11 siang. Tiba-tiba hujan kembali turun. Kita semua udah ngerasa capek banget dan kita putusin untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda. Di sini kita menyalakan musik dangdut dan berkata seenaknya. Karena mungkin banyak di antara kami yang baru pemula dalam melakukan pendakian. Dari sinilah keanehan itu pun mulai. Hati-hati, kesurupan lo nanti. Dengan spontan keluar kata-kata itu dari mulutku kepada kawan-kawan yang sedang berjoget. Karena menurutku itu tidak benar dilakukan. Hei, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Suara ini keluar dari mulut Pak Ilham dengan nada tinggi. Beliau salah satu orang yang dituakan di tim kami. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Jawabku singkat. Padahal aku menegur untuk kebaikan mereka juga. Tapi ya sudahlah. 1 jam kemudian tim kedua pun sampai di tengah-tengah hujan yang lebat. Mereka bergabung dengan tim saya atau tim 1 dan kita menunggu tim 3 sampai. Tapi setelah menunggu hingga 30 menit, mereka tidak kunjung melihat. Padahal hujan sudah reda.
kita tetap berpegang pada prinsip. Jangan tunggu yang di bawah, lanjut terus. Prinsip ini diberikan ketua kelompok kepada kami semua. Aneh sih menurut saya. Waktu menunjukkan sudah pukul 13 siang. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali bersama tim 1. Kita terus berjalan menyusuri trek yang basah dan licin, sehabis diguyur hujan selama 2 jam. Banyak dari tim 1 yang tertinggal jauh di belakang. Akhirnya sampailah kita di pos 3. Di pos 3 ini jumlah yang berhasil sampai ada 4 orang. Aku, Rijal, Tommy, dan Anwar. Loh, yang lain kemana? Masih di belakang, Kak. Mereka tertinggal jauh deh. Terus gimana nih? Lanjut aja, mumpung nggak hujan. Gue tunggu yang lainnya. Masih capek juga nih. Anwar memotong pembicaraan Tommy dan Rijal. Aku hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Tidak mungkin aku meninggalkan Anwar sendirian di sini, meski Anwar sudah sering mendaki. Tapi di sisi lain, aku khawatir kalau harus membiarkan Rijal dan Tommy jalan berdua menuju pos 4. Karena mereka berdua itu belum pernah mendaki, dan aku takut mereka malah tersesat. War, gimana nih? Udah, lo jalan duluan aja. Biar gue di sini menunggu yang lain. Akhirnya aku, Tommy, dan Rijal meninggalkan Anwar di pos 3, dan kita melanjutkan trek menuju pos 4. Jalur semakin berat dan langkah kaki pun sudah terasa gemetar karena kita menahan dingin dan licinnya trek yang kita lalui. Dengan bersusah payah akhirnya kami pun sampai di pos 4, dan kami memutuskan untuk istirahat sambil menunggu teman-teman kita yang tertinggal jauh di belakang. 15 menit kemudian sebagian dari tim 2 pun akhirnya sampai, termasuk Anwar. Mereka langsung beristirahat dan meminum air yang mereka bawa. Sedang duduk santai, tiba-tiba ada pendaki lain yang mau turun dari puncak. Punten teh. Iya, mangga, silahkan bang. Oh iya bang, kalau nanti di bawah ketemu pendaki lain, tolong titip salam ya kalau kita lanjut. Pintaku kepada pendaki itu sambil melempar senyum padanya. Ya, siapa tahu jodoh. Haha. Singkat cerita, sampailah aku di pos 5. Aku mulai merasakan badanku tiba-tiba tidak enak rasanya. Sayap tangan sebelah kananku terasa sangat berat, hingga membuatku terjatuh. Aku masih berpikir positif. Mungkin packinganku kurang benar. Tom, backup tasku ya, tanganku sakit. Siap, Kak. Sini aku bawa. Ayo, Kak, kita jalan lagi. Pinta Tommy sambil mengajak berjalan. Karena pos 6 itu sudah dekat dan sebentar lagi akan sampai. Ya udah, akhirnya kita berjalan kembali. Baru beberapa ratus meter berjalan, aku mendengar suara wanita berteriak dari belakang. Aku langsung tengok ke belakang. Ternyata itu suara Rani yang tiba-tiba saja terjatuh. Aku lihat Rani seperti tidak bisa berjalan, dan aku putuskan untuk membawakan tas karirnya. Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan kembali. Aku berjalan di urutan ketiga. Di depanku ada Tommy dan Rijal, terus di belakangku ada Rani yang dipapah oleh Putri. Dan di belakang Putri ada teman-temanku yang lain dari tim 2. Anwar kemana ya? Tadi perasaan ada deh. Mungkin dia ada di paling belakang kali ya. Kita semua berjalan pelan dan tetap berhati-hati karena jalannya sudah makin tidak bersahabat. Bahkan di antara kami sudah ada yang tidak bisa berjalan. Aku terus berada di posisi ketiga. Sesekali aku tengok ke arah belakang dan aku lihat Rani sudah bisa berjalan sendiri. Alhamdulillah lah, dia sudah bisa berjalan. Tak lama sampailah kita di pos 6 sekitar pukul 17. Anak-anak langsung pada ngejoprak karena kelelahan. Baru juga aku bersandar, aku dikejutkan oleh kehadiran Anwar yang tiba-tiba berada di sampingku. Hah? Luar? Ngagetin aja, udah kayak hantu aja lo. Aku bercanda sambil menepuk pundak Anwar. Di situ Anwar hanya diam tanpa ekspresi. Aneh banget ini orang, kayak nggak biasanya. Sedang asik beristirahat, aku melihat Tommy dan Rijal kembali berdiri, kemudian berjalan menuju trek. Sontak saja aku kaget dan minta izin untuk mengejar mereka.
Lagi-lagi karena aku takut mereka tersasar dan masih pemula, aku sempat bilang kepada Rani yang tadi sempat dipapah Putri karena tidak bisa berjalan. Ran, aku susul Tommy dan Rizal ya. Iya kak, aku di sini dulu ya. Aku jalan duluan ya. Kalau sudah nggak kuat, jangan dipaksa. Sapaku pada ke-9 teman-teman wanita yang ada di sana. Baru saja aku ingin melangkah, sempat aku berpikir, tadi kan ada Anwar, kok tiba-tiba hilang? Ya, aku berpikir mungkin sedang kencing atau sedang apa. Jalanlah aku dan sedikit menjauh. Tiba-tiba si Putri kemana? Kok ya juga nggak ada? Ku tengok ke belakang dan benar saja, Putri tidak ada di samping Rani. Sedari itu, bulu kuduku merinding dan langkah kakiku semakin berat, seperti ada yang memegangiku. Mungkin perasaanku aja ya. Pikiranku seperti itu, menguatkan fisikku yang memang sedikit letih. Aku melihat cuma Aji yang ikut aku menyusul Tommy dan Rizal. Ayo kak, semangat kak. Aji berbicara sedikit keras. Kami berdua terus berjalan dan sampailah kami di pos 7. Aku tidak melihat Tommy dan Rizal di sini. Tubuhku semakin letih dan terasa ada yang aneh. Aku menggigil kencang dan setelah tubuhku terasa panas, aku menggigil kencang sebelah tubuhku terasa panas. Aku mulai merasakan pusing sekali. Hingga akhirnya aku putuskan untuk bersandar di batu besar. Baru beberapa menit beristirahat, Aji bicara padaku. Ayo kak, kita jalan lagi. Ntar malah kejebak malam. Gue kan gak bawa senter. Iya juga ya, gue juga lupa nggak bawa senter. Jawabku pada Aji. Akhirnya kita lanjut jalan berdua dan terus berjalan. Langit pun akhirnya mulai berubah menjadi gelap. Aku tengok jam tanganku pukul 18.30. Akhirnya sampailah kita di pos 8. Di sana aku melihat ada Tommy dan juga Rizal. Sebentar, apakah itu Putri yang berada tepat di sebelahnya Tommy itu? Jujur aku kaget, karena cuma aku yang lanjut berjalan, sedangkan semua teman wanitaku itu beristirahat di pos 7. Apakah itu benar Putri? Kenapa Putri tahu-tahu bisa berada di sini? Padahal jelas-jelas tadi ia di bawah. Tapi ya sudahlah, tidak terlalu aku pikirkan. Langit pun semakin gelap, kita siap buat ngediriin tenda. Beberapa menit kemudian tenda kita terpasang. Dari kejauhan aku melihat ada yang berlari dari pos 7 dan langsung menghampiri kami yang sedang kelelahan. Aku perhatikan ternyata itu Doni dari tim 2 bersama dengan Siska dan Anwar. Kak Tiwi. Di pos 7 tadi ada yang pingsan. Hah? Pingsan? Terus gimana sekarang? Alhamdulillah sih Kak Tiwi, dia sudah bisa ditangani. Anwar, lu diem aja dari tadi. Anwar kenapa sih? Anwar hanya diam dan tersenyum dingin lalu pergi. Aku melihat Doni dan Siska malah terbengong melihat aku. Entah kenapa. Malah pada bengong. Udah sana, ikut pasang tenda. Iya kak, iya. Mereka menjawab dan langsung bergabung. Akhirnya kita mendirikan tenda satu lagi. 2 tenda sekarang sudah berdiri. Kita langsung siap untuk buat makanan dan teh manis. Kita masak mie instan dan beberapa menit kemudian mie pun matang. Gak pakai lama, langsung kita santap bareng-bareng. Sehabis makan kita hanya berbincang-bincang. Tiba-tiba Siska menggeram dan menggigil. Sis, kamu kedinginan? Iya kak, aku alergi dingin. Ya udah, kamu masuk tenda aja dan ganti baju kamu ya. Iya kak, jawab Siska dan kemudian disusul Putri yang ikut Siska masuk ke dalam tenda. Aku lanjutkan mengobrol dengan yang lain. Hari semakin dingin, rasa ngantuk pun mulai terasa. Aku melihat Siska sudah membuka sleting tenda. Itu tandanya ia sudah selesai ganti baju. Aku putuskan untuk tidur, tapi aku minta tidur berlima. Karena aku takut, dan entah kenapa aku seperti dilanda kekhawatiran sedari tadi. Aku seperti habis melihat hantu. Akhirnya Tommy dan Rizal yang menemani aku di tenda 1. Sedangkan tenda 2,
Ada Aji, Doni, dan Anwar. Aku langsung merebahkan tubuhku karena memang letih. Tapi aku berinisiatif untuk mengecek ulang jumlah kita malam ini. Aku keluar tenda menghampiri tenda mereka. Aku hitung ada 2 orang, Doni dan Aji. Lalu aku kembali ke tendaku dan menghitung ada 5 orang, termasuk aku. Total tim kami saat ini 7 orang. Loh, kok 7? Harusnya kan 8. Satu lagi siapa ya? Aku terus berpikir dan berbicara dalam hati. Sambil berpikir, aku melirik tempat di belakang tenda. Ada sosok bayangan hitam besar. Aku ketakutan, jantungku terpompa sangat cepat, dan entah kenapa, aku pun tertidur pulas. Sampai aku terasa angin di malam itu bertiup sangat kencang sekali. Aku sempat melihat jam tanganku. Ternyata pukul 23.00 malam. Dan benar saja, hujan pun turun disertai petir yang menggelegar hingga ke jantung. Mungkin karena aku terlalu lelah, aku pun kembali tertidur. Lagi pulas-pulasnya aku tidur. Aku mendengar suara Siska berisik banget di dalam tenda. Waktu itu hujan telah berhenti. Tom, ada babi. Oh iya itu, buset, banyak banget ya. Tommy dan Siska heboh sambil cekikikan. Mungkin ini pengalaman terbaru melihat babi hutan dengan jarak sedekat ini. Aku benar-benar malas malam itu, dan aku pun kembali tertidur. Hingga aku terbangun karena mendengar suara Pak Ilham, ketua tim. Sepertinya mereka baru sampai dan sedang memasang tenda. Aku lihat sekarang pukul 2 pagi. Waktu untuk summit masih panjang. Aku tidur lagi aja. Aku terbangun karena mulai pagi, pukul 6 lebih tepatnya, ya, aku bangun dan siap-siap untuk summit. Aku pun keluar dari tenda dan berniat membangunkan Pak Ilham yang tadi malam baru datang. Sleting tenda aku buka dan keluar, tapi aku tidak menemukan tenda lain selain tenda kami dan pendaki lain. Kemana tenda Pak Ilham? Lalu, yang aku dengar semalam itu suara siapa ya? Setelah itu semua keluar dari tenda dan siap-siap untuk summit. Benar saja, aku tidak melihat Anwar. Sedangkan Putri hanya diam tidak bicara satu kata pun. Dan Pak Ilham yang suaranya jelas aku dengar semalam justru tidak ada pagi ini. Aku ini kenapa ya? Aku berbisik dalam hati sambil memegang kepalaku dengan kedua tangan. Entah apa yang sedang terjadi padaku, aku sendiri merasa aneh. Sedang terdiam kebingungan, aku lihat temanku satu persatu keluar dari dalam tenda. Dan aku berusaha untuk lebih tenang dan berpikir positif. Sekitar pukul 6.30, kami semua mulai bergerak untuk summit. Kita summit bertujuh, dan benar saja, aku tidak melihat Anwar di sini. Apa ada yang salah dengan penglihatanku malam tadi? Sekitar pukul 9 pagi, aku melihat kawan-kawan dari tim 2 dan 3 mulai naik bersama. Dan itu membuatku lega, karena kita semua berhasil mencapai puncak Cikuray meski terpencar. Dan menikmati indahnya pemandangan di ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut. Waktu menunjukkan pukul 10, kita masih saja asik berfoto dan mengabaikan keindahan Gunung Cikuray. Di puncak Cikuray sudah tidak ada lagi pendaki lain selain dari tim kita. Akhirnya kita putuskan untuk turun ke pos 8 untuk prepare kembali. Selang beberapa menit, kita sampai di pos 8 dan kita buat sambal masak. Setelah itu, kita semua makan bersama sambil bercerita tentang perjalanan menuju puncak. Matahari sudah gagah bersinar. Tepat pukul 11 siang, kita berangkat turun menuju pos 7. Tidak memakan waktu lama sampailah kita di pos 7. Dan kita beristirahat sejenak. Di pos 7 ini lagi-lagi aku tidak melihat Anwar. Padahal tadi di puncak dia ada bersama kami. Dan aku baru tahu ternyata yang sempat pingsan di pos 7 itu adalah Rani. Pukul 13 kita lanjut lagi untuk turun. Singkat cerita sampailah kita di pos 3 pada pukul 15. Kita beristirahat sejenak dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan turun.
Sebagian dari kami sudah mulai berangkat turun dan aku pun ikut menyusul bersama yang lain. Tapi baru saja ingin melangkah, ada 2 bunga anggrek jatuh ke tanah. Padahal di hutan ini gak ada pohon anggrek. Itu aneh sekali. Gak berhenti sampai di situ, gangguan pun muncul. Rani tiba-tiba seperti orang kesurupan dan dia berbicara. Kalau sampai bunga ketiga jatuh, kalian semua tidak akan selamat. Suara Rani itu mendadak menyeramkan, diimbangi dengan gelak tawa yang membuat siapa saja yang mendengar itu menjadi ciut nyali. Dengan keadaan seperti ini, kita putuskan untuk segera keluar dari sini. Setelah itu Rani pun sadar kembali dan kita lanjut berjalan menuju pos 2. Jalan kita percepat karena memang ketakutan yang melanda kita semua. Langit sudah mulai gelap, tapi kita belum sampai-sampai di pos 2. Di jalur menuju pos 2 ini, gangguan semakin jelas terlihat. Kita sudah lelah berjalan, tapi pos 2 tidak kunjung sampai. Kulihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 20. Ini kok nggak sampai-sampai pos 2 ya? Aku berbicara dalam hati dan tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Akhirnya Pak Ilham meminta untuk kita break sejenak, karena memang ini sudah tidak masuk akal. Jumlah tim kita saat itu ada 19 orang, karena yang lainnya duluan turun. Kita semua beristirahat dan terus dihantui rasa takut. Kita semua diam, tidak ada yang bicara sama sekali. Tiba-tiba, Rani yang dipapah oleh Pak Ilham mendadak berteriak. Sepertinya Rani kembali kesurupan, dan bukan cuma Rani, tapi Aji. Aji ikut kesurupan. Mereka menggeram dan menunjuk tangannya ke arahku. Lalu keluar suara dari mulut Rani. Kamu tetap di sini. Seperti tersambar petir, aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rani. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri dan jantungku berdetak kencang. Mereka berdua mulai tidak terkendali. Kita semua dibuat panik waktu itu. Terlebih lagi, aku yang sedari tadi diperhatikan mereka berdua. Matanya tajam, melihat terus menuju ke arahku, terus-menerus menatapku. Aji terus saja tertawa, dan ini membuatku benar-benar takut. Hingga aku pun berdiri di belakang kedua temanku. Badanku mulai bergetar dan aku mendadak lemes. Kulihat kabut pun mulai turun dan membuat suasana ini semakin mencekam. Tiwi, hei. Pak Ilham menyadarkanku dari lamunan. Flashit ada sama kamu kan? Iya Pak. Ada nih di tas Tiwi. Aku langsung membongkar tasku dan segera mengambil flashlight dan menyerahkannya kepada Pak Ilham. Flashlight dipasang untuk melindungi kami dari kabut malam itu. Kita benar-benar tidak bisa bergerak dan bingung. Karena sudah berjam-jam, pos 2 belum juga terlihat. Aku terus memperhatikan Pak Ilham yang sedang sibuk memasang flashlight dan dibantu kawan-kawan yang lain. Setelah flashlight terpasang, aku lihat ada sesuatu di belakang Pak Ilham. Iya, ada bayangan hitam besar persis di belakangnya. Sontak aku bengong ketakutan. Wi, kamu kenapa? Ada itu Pak. Ada itu. Tanganku menunjuk ke arah belakang Pak Ilham. Dengan perlahan Pak Ilham menengok ke arah belakang dengan menggunakan senter. Mana? Gak ada apa-apa. Tapi aku masih jelas melihat bayangan hitam itu tepat di belakang Pak Ilham. Aku langsung menghampiri Tommy dan Rijal. Tom, aku lemas. Aku takut. Aku udah gak sanggup lagi. Perasaan ini membuatku tidak terkontrol dan ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini. Istighfar Kak Tiwi, istirahat dulu. Mungkin Kak Tiwi kecapean. Akhirnya aku pun duduk sendiri dan gak ada yang aku pikirkan selain beristirahat waktu itu. Suasana saat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Yang tadinya ramai, kini menjadi tenang. Entah apa yang sedang terjadi, tapi ini sedikit membuat aku lega. Aji dan Rani pun menjadi tenang. Bayangan hitam besar yang tadi aku lihat pun sudah tidak ada. Dan di sini baru aku melihat Anwar sedang duduk bersebelahan dengan Putri. Iya, aku senang akhirnya bisa melihat mereka.
Namun aku merasa kalau ini benar-benar aneh. Kawan-kawanku hanya duduk terdiam. Mungkin mereka lelah dengan semua yang telah terjadi pada kita. Saat itu aku merasakan betapa perih mataku, dan aku pun merasa kalau wajahku penuh dengan air mata. Kak Tiwi. Kulihat wajah Aji tepat persis berada di depanku. Sontak saja aku kaget, karena setahu aku Aji tadi kesurupan. Pergi, jangan dekati aku. Aku mengelak, karena aku takut dengan Aji. Kak, sadar kak, ayo kita pulang. Kurasakan tangan Aji menepuk-nepuk punggungku. Ji, ini beneran kamu kan? Iya kak, ini beneran aku Aji. Kakak kenapa sih dari tadi menangis? Aku terdiam mendengar perkataan Aji. Jelas-jelas aku sedang duduk sendiri sedari tadi. Aji, sejak kapan aku menangis? Sekitar 30 menit kakak menangis sambil berteriak. Tapi aku tidak menangis, Ji. Justru aku melihat kalau kamu tadi kesurupan. Enggak kak, tadi sehabis kakak ngasih flashset ke Pak Ilham, kakak tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak. Aji menceritakan hal itu, dan ini benar-benar membuatku pusing mana yang benar. Setelah mendengarkan penjelasan dari Aji, aku langsung mual dan aku pun muntah-muntah. Sejak kejadian itu, keadaan mulai membaik. Kita semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang. Kita bergerak dan aku pun mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, Aji menarik tanganku hingga terjatuh. Kamu mau kemana? Tanya Aji terhadapku. Seketika aku terbelalak melihat bibir jurang berada tepat di depanku. Ternyata, sedari tadi aku melewati jalur yang menuju ke arah jurang, dan aku tidak menyadari itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa dengan semua kejadian ini. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku tenang, aku pun berdiri kembali. Aji, aku ikut kamu dari belakang ya. Iya kak, ikuti Aji aja ya. Kita berdua berjalan dan tidak berselang lama, akhirnya kita tiba di pos 2. Sesampainya di sana sudah ada 4 orang tim evakuasi, dan kita yang mengalami cedera langsung dibawa untuk ditangani. Aku dan Rani mendapatkan penanganan dari tim evakuasi. Rani dipijat kakinya karena memang Rani itu sama sekali tidak bisa berjalan. Setelah Rani selesai dipijat, giliran aku. Dari mulai pergelangan tangan hingga ke bahu atas, badanku terasa bergetar ketika dipijat, dan tanpa aku sadari, keluar teriakan dari mulutku. Lapar. Aku masih ingat itu, yang masih bisa aku dengar dan aku hanya ingat itu. Tiba-tiba pandanganku mulai gelap dan aku tidak mengingat apa-apa lagi setelah itu. Setelah itu kita semua kembali berjalan menuju base camp dan dipandu dengan beberapa tim evakuasi. Setelah lama kita berjalan, sampailah kita di warung dan kita beristirahat. Di sana aku pun melihat ada Anwar yang sedang tertidur dan juga Putri yang sedang ngobrol dengan Siska. Semua silih berganti masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu kita makan bersama. Kita makan sambil berbincang-bincang dan aku ditanya oleh Kang Cecep. Kang Cecep ini seseorang pengurus inti di base camp pemancar. Kamu yang bernama Tiwi? Iya, Kang. Kamu kenapa? Aku nggak kenapa-napa kok, Kang. Setelah rombongan kalian pergi dari sini, Akang tidak bisa tidur. Akang kepikiran pada kalian semua, terutama sama kamu. Tangan Kang Cecep menunjuk ke arahku, Rani, Siska, dan Putri. Kami berempat cuma bengong tidak berkata apa-apa dengan perkataan dari Kang Cecep. Berapa orang yang sedang haid saat ini? Aku sama Putri, Kang. Kamu salah. Maksud Kang Cecep? Sebenarnya, yang haid saat ini ada 8 orang dari kalian. Kang Cecep menegaskan perkataannya. Aku benar-benar mulai bingung apa yang dimaksud Kang Cecep. Jadi selama ini dari 10 orang wanita, cuma 2 orang yang tidak haid dan 8 orang lainnya, yaitu haid semua. Lalu, kenapa kamu selalu mengambil jalan kiri terus?
Enak aja, Kang. Jalannya tuh landai dan nggak terlalu sulit lah. Landai dari mana? Kalau kakak mau tahu, di samping kakak itu jurang. Putri tiba-tiba saja memotong pembicaraanku dengan Kang Cecep. Aku hanya bengong mendengar Putri bicara. Pantas saja, sewaktu aku di pos 5, aku terasa ingin jatuh terus. Bahkan sampai 2 kali aku terjatuh. Lalu, kenapa kamu seperti takut dengan Rani? Rani kesurupan, Kang. Dan aku seperti diancam. Justru, aku tidak melihat kamu sewaktu berjalan trek pulang. Jelas-jelas kamu itu kesurupan, Ran. Banyak saksinya kok. Justru aku itu takut waktu melihat kakak di dalam tenda. Karena yang aku lihat itu bukan kakak sepertinya. Makanya aku tidur menghadap belakang. Karena aku takut dengan kakak. Putri berbicara sambil duduk meringkuk. Aku makin bertambah bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kang Cecep menjelaskan bahwa ada 2 sosok yang mengikuti kalian. Sosok yang berada di tubuh Tiwi adalah Wulan, dan yang berada di tubuh Rani adalah sosok jahat penghuni sini. Wulan? Wulan siapa, Kang? Wulan itu seorang perempuan desa yang dibunuh oleh pacarnya dan dibuang ke gunung ini. Namun sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Wulanlah yang menyelamatkan kalian dari penunggu sini. Mendengar penjelasan dari Kang Cecep, kami semua hanya diam dan merenung. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kang Cecep mempersilahkan kami untuk beristirahat. Kami pun tertidur lelap dan tanpa terasa, pagi pun datang, dan kami bersiap-siap untuk pulang. Kami pun pamit kepada Kang Cecep dan berterima kasih atas pertolongannya. Setelah mau berangkat, lagi-lagi aku tidak melihat Anwar dan Putri. Di mana mereka? Dan cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat pengirim cerita ini. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar dari manapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan komentar kalian pasti akan saya balas satu persatu juga. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.